Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dengan a-nya tidak boleh sama dengan 0. Di sini yang akan saya jelaskan adalah tentang kuadrat sempurna. Ada 7 soal yang akan saya bahaskan. Yang nomor 1, x kuadrat min 16 sama dengan 0. Ini sudah sempurna kuadratnya. Berarti x kuadrat sama dengan 16 begini. Lalu x itu sama dengan plus minus akar 16. Berarti x sama dengan plus minus akar 16 itu 4. Berarti x-nya sama dengan positifnya 4 atau x sama dengan negatif 4. Kenapa kok pakai plus pakai min? Ini kuadrat, jadi x kuadrat sama dengan 16. Jadi berapa kuadrat sama dengan 16? Itu bisa 4 kuadrat sama dengan 16 bisa. Atau min 4 kuadrat itu juga hasilnya min 4 kali min 4 sehingga sama dengan 16. Jadi ada dua kemungkinan, jadi bisa positif, bisa negatif. Makanya di sini ada plus min, bisa positif, bisa negatif. Caranya jadi seperti itu ya, bisa positif, bisa negatif. Alasannya itu tadi, karena 4 positif, kalau dikuadratkan itu sama dengan 16. Negatif 4 kalau dikuadratkan juga hasilnya adalah 16. Jadi seperti ini sudah selesai. Jadi jawabnya adalah min 4. Kalau himpunan penyelesaian ya, kalau misalkan disuruh himpunan penyelesaian berarti pakai begini, min 4,4. Kemudian yang nomor 2 dengan cara yang sama, ini saya hapus. X kuadrat min 25 sama dengan 0, berarti X kuadrat sama dengan 25, ini masih mudah ya, plus minus akar 25, pakai positif atau negatif. Akar 25 itu 5, berarti X sama dengan min 5 atau X sama dengan plus 5. Dibolak-balik sama ya. Jadi himpunan penyelesaian di sini adalah bisa min 5, bisa 5. Oke. Nomor 2 masih gampang. Nah, sekarang nomor 3 ini beda ya. Ini saya hapus dulu. Caranya ini sama kayak nomor 1. Yang nomor 3, x kuadrat plus 2x min 15 sama dengan 0. Langkahnya, yang tidak ada x-nya itu dipindah ke kanan dulu, atau di jumlah ditambah 15, di sini juga ditambah 15. Itu detailnya ada di video saya yang lain tentang persamaan linear ya. Tapi kalau sudah paham dipindah ruas ya, ini pindah ruas begini. Nah, ini itu kita buat kuadrat sempurna menjadi begini. Nah, mungkin ini yang baru ya. Ini. Nah, x kuadrat plus 2x itu bisa berubah menjadi x plus 1 kuadrat min 1 kuadrat. Asalnya itu detailnya tidak akan saya ulas, tapi caranya aja. Kalau detailnya itu ya memang asalnya dari gini ya, a plus b kuadrat itu sama dengan a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat. Tidak saya detailkan di situ, ada di video saya yang lain tentang ini. Tapi kita ajari caranya aja. Bagaimana kalau enggak 2? Kalau misalkan x kuadrat plus 4x ya, itu kita rubah menjadi x plus 2 kuadrat min 2 kuadrat, atau saya taruh di sampingnya, sama dengan x plus 2 kuadrat min 2 kuadrat. Bagaimana kalau x kuadrat plus 6x? Berarti ya x plus 3 kuadrat min 3 kuadrat. Bagaimana kalau x kuadrat sekarang nggak plus tapi min 8x? Berarti menjadi x min 4 kuadrat min 4 kuadrat. Kalau x kuadrat min 10x berarti x min 5 kuadrat min 5 kuadrat. Perhatikan polanya. Kalau ini plus, di sini ngikuti plus ya. Nah, di sini mesti separuh dari di sini. Kalau ini 4, ini berarti 2. Ini 8, ini 6, ini 3. Ini 8, ini 4. Ini min ya, berarti di sini min. Kemudian kalau 10, ini 5. Kemudian di belakang mesti tandanya negatif. Nah, kenapa kok negatif? Itu ada asal muasalnya di video saya yang lain. Nah, ini. Nah, di sini itu sama dengan ini.
apakah mesti begini? Sama persis? Ya, hasilnya sama. Misalkan ini ya, yang ini saya hapus. Apakah pasti begini? Saya kasih contoh satu aja. Kalau ini dikuadratkan berarti kan X plus 2 dikali X plus 2. Kemudian dikurangi 2 kuadrat 4. Negatif ya ini, bukan min 2 begini kuadrat. Kalau ini ya positif, min 2 kali min 2. 4 positif. Tapi kalau min 2 kuadrat itu min 2 kali 2. Yang dinegatifkan itu di luar kuadrat. Nah, yang kuadrat itu cuma 2 kali 2, min 4. Nih. Jangan salah paham ya. Jadi ini min 2 kuadrat itu negatifnya tidak dikuadratkan. Yang dikuadratkan cuma 2. Nah, kita kalikan 2x kali x, x kuadrat, x kali 2, 2x, 2 kali x plus 2x, 2 kali 2 plus 4. Min 4 kita tulis ulang, min 4. Agak kelihatan ya. Agak saya geser. 2 kali 2 tadi plus 4, min 4 di sini tetap saya tulis min 4. Oke, sudah kelihatan. Jadi hasilnya x kuadrat 2x tambah 2x itu 4x. 4 kurangi 4, 0. Tuh, sama menjadi ini lagi. Nah, sama. Artinya pola x kuadrat plus 4x itu ya x plus 2 kuadrat min 2 kuadrat. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini namanya kuadrat sempurna. Nah, berarti dari sini ya. Nah, ini x plus 1 kuadrat min 1 sama dengan 15. Nah, ini juga jangan salah paham ya. Yang dikuadratkan cuma 1, bukan min 1. Minnya tetap 1 kuadrat, 1 kali 1, 1. Kemudian min 1 ke kanan. Berarti 15 tambah 1, 16. Nah, sudah ini kuadrat sempurna. Pakai plus minus ini diakarkan berarti kuadratnya hilang. Dihilangkan. X plus 1 kuadratnya hilang, tapi ini plus minus akar 16. Di sini dikuadratkan itu hilangkan kuadratnya, maksud saya itu diakarkan. Di sini juga harus diakarkan. Akar 16 berapa? 4. Berarti x plus 1 sama dengan plus minus 4. Berarti x plus 1 sama dengan 4 positif, atau x plus 1 sama dengan min 4. Berarti x sama dengan 4 min 1 itu 3. Min 4 min 1 itu min 5. Kelihatan? Berarti kalau himpunan penyelesaian dari soal nomor 3 itu adalah min 5 sama 3. Tuh. Oke, biar lebih paham lagi, ini saya hapus nomor 4 ya. Nah, saya hapus. Kita kerjakan nomor 4. Di situ ada x kuadrat min 4x min 12 sama dengan 0. 12-nya dipindah dulu ke sana menjadi 12. Separuh dari 4 ya. 2 berarti min 2 kuadrat ini sama pokoknya ya. Nah, begini. Jadi ini x min 2 kuadrat min 4. Nah, jangan sampai salah bahwa 2 kuadratnya ini bukan min 2 yang dikuadratkan, tapi 2-nya saja yang dikuadratkan. Nah, berarti ini x min 2 kuadrat 12 tambah 4, 16. Oke, kemudian diakarkan berarti ini x min 2 kuadratnya hilang, di sini plus minus akar 16, berarti x min 2 sama dengan plus minus, sama kayak tadi ya, plus minus 4. Berarti x min 2 sama dengan 4 positif, atau x min 2 sama dengan min 4. Yang positif, satunya yang negatif. 4 ditambah 2, 6. Min 4 plus 2 min 2. Jawabannya adalah 6 sama min 2. Jadi himpunan penyelesaian sama dengan min 2,6. Ini min 2 ke kanan jadi plus 2 gitu ya. Min 4 plus 2 min 2. Ini juga min 2 ke kanan jadinya 4 plus 2. 4 tambah 2, 6. Nomor 4 seperti itu. Biar lebih paham lagi, nomor 5 saya kasih contoh yang hampir sama. X kuadrat plus 6x plus 5 sama dengan 0. Nah, berarti plus 6x berarti 5-nya ke kanan jadi min 5. Oke. Ini separuhnya berarti berapa? 3. Min 3 kuadrat. Min 5 tetap.
Di sini pokoknya dikurangi, dari sini 3 berarti sini 3 kuadrat. Kalau ini plus, ini plus. Contoh sebelumnya kalau min ya min, nomor 3 tadi plus ya plus. Berarti ini X plus 3 kuadrat min 9. Sekali lagi yang dikuadratkan cuma 3 ya. Min 5. Min 9 ke kanan kan jadi plus 9. Min 5 plus 9 itu 4. Saya langsung ya, X plus 3 kuadrat sama dengan 4. Jadi itu tadi ya, min 5 plus 9, 4. Oke. Kemudian diakarkan, X plus 3 ini akarnya habis, berarti ini plus minus akar 4. Kuadratnya hilang maksud saya, karena diakarkan. Akar 4 itu berapa? 2, berarti plus minus 2. Berarti X plus 3 sama dengan 2 positif, atau X plus 3 sama dengan min 2. Satunya positif, satunya negatif. Kemudian 2 min 3 yang pindah jadi min 3. Berarti 2 min 3 itu min 1. Min 2 ini min 3 juga. Min 2 min 3 itu min 5. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah min 5 sama min 1. Kemudian ini yang beda, nomor 6. Ini saya hapus ya. Oke. Nomor 6 tak buat beda. X kuadrat plus 3x min 10 sama dengan 0. Langkahnya tetap ya, 10-nya ke kanan dulu. Nah, begini. Lalu 3 ini bagaimana? Tetap separuhnya, berarti 3 per 2. Setengah dari 3 kan 3 per 2. Kuadrat kurangi 3 per 2 kuadrat. 10-nya tetap. Nah, gini. Terus bagaimana? Ini tetap min 3 kuadrat itu 9, 2 kuadrat itu 4. Nah, gini. Ini materi eksponen ada ya, jadi atas dikuadratkan, bawah juga dikuadratkan. Pindah ke kanan, berarti 10 plus 9 per 4. 10 per 9 per 4 itu, cara ngalikannya bisa begini ya, 10 kali 4, 40, ditambah 9, 49. Atau ini 10 itu menjadi, kelihatan enggak sini? 40 per 4 itu 10. 40 bagi 4 kan 10. Ditambah 9 per 4. Jadinya adalah 49 per 4. Nah, ini prosesnya begini bisa. Nah, berarti di sini X plus 3 per 2 kuadrat itu sama dengan 49 per 4. Dari sini ya prosesnya ya. Oke. Kemudian diakarkan, ini kuadratnya. Jadi kuadrat sempurna itu bentuk sini bentuk kuadrat saja. Sehingga diakarkan, kuadratnya hilang menjadi X plus 3 per 2. Yang sini plus minus akar 49 per 4. 49 per 4 berapa? Akar 49 itu 7. Saya hapus atasnya ya, biar bisa untuk nulis. Nah, di sini saya hapus juga. Kalau misalkan kurang jelas nanti di pause videonya bisa. Saya ulang, X plus 3 per 2 plus minus, oh ini langsung ya, berarti plus minus akar 49 itu 7, akar 4 itu 2. Ini juga ada di materi saya tentang eksponen, akar-akar gitu ya. Nah, kita ambil yang positif sama dengan positif 7 per 2, atau kita ambil yang negatif min 7 per 2. Bisa positif, bisa negatif. Kayaknya kurang panjang nih ya, ini saya hapus juga. Oke. Berarti X sama dengan 7 per 2 dikurangi 3 per 2 berapa? 4 per 2 ya. 4 per 2 itu 2. Ini jawabannya. Kalau yang sini min 7 per 2 min 3 per 2 min 10 per 2 min 5. Ini jawabannya juga. Oke. Nah, min 5 sama 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 5,2. Ini min 5 sama 2. Nah, sekarang yang beda ada angka 2 nya sekarang. Nomor 7 ini beda. Saya hapus dulu ini. Beda dari soal-soal sebelumnya. Nomor 7 ada angka 2 nya ternyata. 2x kuadrat plus 5x min 12 sama dengan 0. Ini bagaimana cara menjadikan kuadrat sempurna? Caranya ini jangan dipindah dulu. Kenapa? Dibagi dulu dengan 2. Kenapa? Ini 2. Yang tadi kan lainnya kan x kuadrat, ini kok 2, ya dibagi 2. Misalkan ini 3, 3x kuadrat berarti dibagi 3.
Ini misalkan kok 4 ya berarti dibagi 4. Pokoknya x kuadrat koefisiennya itu selain 1 maka dibagi. Misalkan 2 dibagi 2, 3 dibagi 3, 4 dibagi 4 dan seterusnya. Sehingga ini menjadi x kuadrat 5 bagi 2 ya 5 per 2, x min 12 bagi 2 ya min 6. Nah, baru min 6-nya pindah ke kanan. Nah, begini. Setelah itu bagaimana? Separuhnya, kalau kita menjadikan kuadrat sempurna, separuh atau setengah dari 5 per 2. Setengah dari 5 per 2 itu sama dengan 5 per 4. Nah, berarti ini x plus, kalau plus ya 5 per 4 kurung kuadrat. Kemudian sini min 5 per 4 kuadrat sama dengan 16. Ini tetap. Nah, ini kita kuadratkan. 5 kuadrat 25, 4 kuadrat 16. Nah, ini pindah ke kanan, berarti ini x plus 5 per 4 kuadrat sama dengan 16 plus 25 per 16. Nah, ini dikalikan di sini bisa, kemudian tambah 25. 16 kali 16 berapa? 256 ya. 256 kemudian ditambah 25 1 8 281 ya, berarti 281 per 16. X plus 5 per 4 kuadrat sama dengan 281 per 16. Ini jadi pecahan campuran dirubah menjadi pecahan biasa. Atau kalau misalkan cara seperti yang tadi bisa juga 16 kali 16 itu 256 per 16. Ini hasilnya 16 ya. Ditambah 25 per 16. Sehingga hasilnya adalah 281 per 16 ini. Nah, ini caranya. Setelah itu diakarkan. Masih kelihatan. Oke. Satu baris lagi. Diakarkan berarti ini kuadratnya hilang. Nah, karena diakarkan. Di sini plus minus akar 281. Saya tulis langsung ya, akarnya tidak saya tulis. Akar 281 itu 17. Berapa? 281 itu 19 ya. 19 kali 19 8 17 gini ya, 9. Oh, mohon maaf ya. Ternyata di sini saya salah nulis ini. Seharusnya bukan 16 ya, tapi 6. Nah, makanya kok nggak bisa diakarkan. Oke ya, ini saya hapus dulu. Wah. Oke. Biar nggak bingung, ini 16 ini betul, tapi di sini bukan 16 ini ya, 6. Nah, saya salahnya di situ. Oke, berarti ini pindah, berarti 6 ditambah 25 per 16. Nah, ini kalau misalkan kita samakan penyebutnya, berarti 6 kali 16 itu 96 ya, 96 per 16 itu 6. 16 kali 6 ya. Kemudian tambah 25 per 16. 1 12 ya. Per 16. Nah, ini hasilnya adalah 121 per 16. Nah, lalu diakarkan ini ya, pakai plus minus. Akar 121 itu 11, akar 16 itu 4. Nah, mohon maaf tadi itu ada kesalahan hitung, bukan kesalahan hitung hasilnya, kesalahan tulis. Makanya jadi hitungnya jadi angkanya tadi pecahan. Karena aslinya itu 6, kemudian kok saya tulis 16 ngikuti ini tadi, padahal aslinya 6. Oke ya, ini betul 16 dari mana? Dari sini. Nah, sudah akar 121, saya langsung ya kuadratnya hilang, ini langsung saya akarkan 11 kemudian 16 menjadi 4. Ini saya hapus yang atas untuk nulis jawaban. Berarti X plus 5 per 4 sama dengan, saya ambil yang positif, berarti 11 per 4 positif, atau yang negatif min 11 per 4. Kemudian kalau pindah ruas berarti 11 per 4 dikurangi 5 per 4. Berapa 11 kurangi 5 itu 6 per 4. Kalau disederhanakan menjadi 3 per 2. Bagi 2 bagi 2 ya. Yang ini min 11 per 4 min 5 per 4 jadinya min 16 per 4.
min 16 bagi 4 itu ya min 4. Jawabannya adalah min 4 sama 3/2. Jadi di sini himpunan penyelesaian adalah min 4,3/2. Nah, caranya seperti itu. Jadi ini bukan pemfaktoran tapi cara kuadrat sempurna. Jadi caranya separuhnya ya tadi itu. Di sini tadi ada. Kalau kurang jelas videonya bisa di-pause. Jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.